Selamat malam para pendengar kami, radio streaming kemurahannya. Kembali kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau lah Allah kami yang menciptakan kami, yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kembali kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mau melihat, mau belajar bagaimana kasih Allah. Bagaimana Allah mengasihi orang berdosa. Buatlah kami mengerti akan perkataanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca dan renungkan, kita pilih dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai 11. Mari saya bacakan untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam bagian ini kita akan melihat, kita akan memikirkan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Kalau Allah itu kasih, bagaimana Allah itu mengasihi? Apakah kalau kita sehat-sehat karena Allah mengasihi? Bagaimana kalau kita sakit? Apakah Allah tidak mengasihi? Atau kalau kita diberkati dalam materi, Allah mengasihi kita? Bagaimana kalau tidak diberkati? Apakah Allah mengasihi kita? Dalam bagian ini mari kita lihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
ketika kita masih berdosa. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, untuk saudara dan saya. Kristus telah mati untuk Bapak, Ibu, dan saya, untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita masih berdosa, masih berbuat dosa. Karena kita tahu semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih di bawah tabiat dosa, hidup dalam tabiat dosa. Ketika kita masih berdosa. Kalau di ayat 6 tadi dikatakan ketika waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ketika kita masih lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong diri sendiri, hidup di bawah tabiat dosa, kutuk dosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Untuk pengampunan dosa, Kristus telah mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Bagaimana Allah mengasihi kita? Yaitu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Fungsinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, oleh kematian Yesus Kristus. Karena kita menerima kematian Tuhan Yesus, sudah kita lihat, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuba-cuba karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Yesus Kristus, oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Orang berdosa itu dibenarkan, dapat dibenarkan oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Semua orang berdosa dapat dibenarkan oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh penebusan, oleh kematian Tuhan Yesus. Karena Kristus telah mati untuk kita, orang-orang berdosa. Ketika kita masih berdosa, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang membenarkan kita oleh darahnya. Oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kepada kita yang lemah, orang-orang durhaka. Pada kita, orang-orang berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Oleh itulah, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Yesus Kristus itulah kita dapat diselamatkan. Oleh karena penebusan yang telah dibuat oleh Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dosa. Kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita
ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih berdosa, ketika kita masih berbuat dosa, karena orang yang berdosa, orang yang membuat dosa, berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih berdosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, oleh kematian Yesus Kristus Tuhan kita, oleh kematian Yesus Juru Selamat kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang sebelumnya kita bermusuhan dengan Allah, berseteru dengan Allah karena dosa, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tuhan kita itu hidup. Kalau kita telah diperdamaikan oleh kematian anaknya itu, kita juga akan hidup. Karena Yesus yang telah diserahkan, yang telah mati karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan kita akan hidup oleh hidupnya. Karena Tuhan kita itu, Juru Selamat kita itu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kita, karena dosa-dosa kita, dan telah bangkit, telah hidup. Oleh karena dia hidup, kita juga akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, ayat 11. Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita juga bermegah. Kita juga bergembira di hadapan Allah, memuji Allah, bermegah dalam Allah. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, kita dapat memuji-muji Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dialah, oleh Yesuslah kita telah menerima perdamaian itu. Oleh karena Yesuslah kita memperoleh pendamaian dengan Allah, hingga kita bisa bermegah dalam Allah, memuji-muji Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kita? Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Tadi telah sama-sama kita membacanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
ketika kita masih dalam dosa, berbuat dosa, berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, hidup dalam tabiat dosa. Ketika kita masih lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat melawan dosa, kita orang-orang durhaka. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya? Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Kematian Kristus adalah untuk kita. Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, karena dosa-dosa kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah kasih Allah. Itulah Allah mengasihi kita. Mengasihi kita orang-orang durhaka, orang-orang berdosa. Sehingga kita dapat berkata, Allah mengasihi aku karena Kristus telah mati untuk aku ketika aku masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk pengampunan dosa, agar kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kita dapat diselamatkan dari murka Allah. Kita dapat diperdamaikan dengan Allah hanya oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, betapa besarnya kasih Allah itu untuk kita orang-orang berdosa. Betapa mulianya kasih Allah itu karena Dia, Kristus, telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya oleh darah Kristus. Karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah pengharapan kita. Inilah iman pengharapan kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena sebelumnya kita berseteru dengan Allah. Tetapi oleh karena kematian anaknya, kematian Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kita dapat hidup bermegah dalam Allah, memuji-muji Allah. Sebab oleh Dia, sebab oleh Kristus, sebab oleh Tuhan kita Yesus Kristus telah menerima pendamaian itu. Kita telah menerima pendamaian kita oleh karena Dia, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah kasih Allah. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
bagaimana Allah mengasihi orang-orang berdosa, sehingga kita dapat mengatakan betapa besar kasih Allah. Karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kami orang-orang durhaka, kepada kami orang berdosa, bahwa Kristus telah mati untuk kita, untuk kami orang-orang berdosa. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa, karena pelanggaran kami, sehingga kami dapat diperdamaikan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, sehingga kami dapat dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.